Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Sifat Fisik Hasil Pertanian. Yuk simak video kami. Sifat makanan dan prinsip pengolahan, jaminan kualitas, manajemen kualitas makanan dan keamanan. Kelompok 5, 101 Laulase, 210303 6001, 2 Dinda Anggreni, 210303 6004, 3 Fonita Adelia, 210303 6006, 4 Sintika Lorenza, 210303 6044, 5 Ali Dwi Arso, 210303 6045, 6 Zainal Arifin Ustam, 2103 0360 65, 7 Yosua Natalius, 210303 6066, 8 BTR Pia Yakub, 210303 6077. Pengantar HACCP dan program persyarat, analisis bahaya, titik kontrol kritis, pedoman praktik yang baik, dan program prasyarat, pemantauan dan verifikasi, sistem manajemen mutu dan keselamatan. Jaminan kualitas, manajemen kualitas makanan dan keamanan. Undang-undang mengharuskan pengolahan untuk menghasilkan makanan yang aman untuk dimakan dan ada hukuman serius bagi mereka yang melanggar Undang-Undang Keamanan Pangan. Adapun HACCP dan program prasyarat. Prinsip HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point yang dikembangkan oleh Codex Alimentarius Commission sebagai standar yang diperlukan untuk pergerakan makanan internasional yang bebas. 7 Prinsip HAP. Identifikasi potensi bahaya yang terkait dengan makanan dan tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya tersebut. 2. Identifikasi titik kontrol kritis (CCP) dalam proses di mana setiap potensi bahaya dapat dikendalikan atau dihilangkan. 3. Menetapkan tindakan pencegahan dengan batas kritis untuk setiap CCP. Tentukan tindakan tepat yang diperlukan untuk menghilangkan bahaya, misalnya memanaskan makanan pada suhu minimum tertentu, dan waktu minimum untuk membunuh jenis mikroorganisme yang teridentifikasi. Yang keempat, tetapkan prosedur untuk memantau setiap CCP dengan uji fisik, mikrobiologi, atau kimia, atau dengan pengamatan visual, misalnya mengidentifikasi orang yang akan mengawasi tindakan pencegahan dengan menjelaskan apa yang harus terdiri dari pengawasan itu. Bagian yang kelima, tetapkan tindakan korektif yang harus diambil ketika pemantauan menunjukkan bahwa ada penyimpangan dari batas kritis CCP, misalnya prosedur pengerjaan ulang atau pembuangan makanan yang belum diproses. Yang keenam, menetapkan prosedur untuk verifikasi bahwa sistem HACCP beroperasi dengan benar. Ini melibatkan penetapan prosedur untuk memantau sistem pemantauan, misalnya pemeriksaan timbangan secara berkala untuk memastikan bahwa timbangan memberikan pengukuran yang akurat. Yang ketujuh, menetapkan pencatatan yang efektif untuk mendokumentasikan HACCP, misalnya catatan bahaya, metode pengendaliannya, sistem pemantauan yang ada, dan tindakan korektif yang diambil. Bahaya dalam makanan senyawa yang mampu menyebabkan reaksi alergi. Yang pertama, bagian bahan mentah yang berpotensi berbahaya yang tidak boleh diproses. Kedua, kondisi pemrosesan, penyimpanan, atau pengangkutan yang tidak memadai yang memungkinkan salah satu bahaya di atas mempengaruhi keamanan pangan. Ketiga, kontaminasi produk oleh mikroorganisme karena segel yang tidak memadai pada kemasan. Keempat, kebersihan staf yang buruk atau tindakan apapun oleh staf yang dapat mempengaruhi keamanan produk dimakan. Mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur. Kelima, bahaya kimia seperti residu pestisida, bahan kimia pembersih atau alergi. Keenam, kontaminan fisik dalam bahan dan bahan mentah, misalnya serangga mati atau hidup, kotoran rambut dari hewan pengaret, pecahan logam atau kaca, yang dapat membahayakan konsumen jika bahaya mikroorganisme, misalnya bakteri, patogen, atau toksin yang dihasilkannya. Analisis bahaya. Potensi bahaya dalam makanan, kotak 1.5, adalah mereka yang memiliki risiko keamanan yang dapat diidentifikasi dan signifikan yang dapat membahayakan konsumen.
Analisis bahaya adalah penilaian sistematis yang melibatkan pengidentifikasian sumber dan rute di mana kontaminan dapat termasuk makanan yang pada setiap tahap memproses, pengaruh proses pada tingkat kontaminan dalam bahan baku, dan khususnya kemungkinan mikroorganisme bertahan dari proses dan tumbuh dalam produk. Titik kontrol kritis pedoman praktik yang baik program prasyarat. Setelah bahaya diidentifikasi untuk suatu produk, rencana HACCP menetapkan toleransi untuk setiap bahaya dan menentukan tindakan pengadilan yang tepat, frekuensi penerapannya, prosedur pengambilan sampel, pengujian spesifik yang akan digunakan, dan kriteria penerimaan produk. Sistem ini didasarkan pada pemantauan titik kontrol kritis atau CCP, yang merupakan tahapan dalam proses di mana hilangnya kontrol akan mengakibatkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan pangan. Langkah selanjutnya adalah menilai tingkat risiko dari setiap bahaya dan memutuskan apakah harus dimasukkan sebagai CCP atau apakah dapat diatasi dengan menggunakan pedoman praktik yang baik. Brown 2004 menjelaskan metode yang digunakan untuk penilaian risiko mikroba. Program prasyarat adalah kondisi dan praktik yang menyediakan kondisi, lingkungan, dan operasi dasar yang diperlukan untuk produksi makanan yang aman dan sehat. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari video kami. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.